Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema Allah dan Ilah, yaitu relevansi hukum pertama dalam Taurat. Keluaran 20 ayat 1-3. Mari kita berdoa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjabarkan firman, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Relevansi hukum pertama Taurat. Nah, Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dari tempat perbudakan. Nah, anugerah Allah itu mendahului perintahnya. Sebelum Allah memberikan 10 hukum Taurat, Allah sudah memberikan anugerah kepada umat Israel, yaitu melepaskan mereka dari perbudakan, ya, perbudakan Mesir. Anugerah Allah mendahului perintahnya. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, dikatakan apa? Kalau kita lihat dalam gambar tadi tentang Allah yang membebaskan mereka dari laut, ya, laut di mana mereka menyeberangi laut. Ya, Tuhan mau mengeringkan laut itu, dan tetapi pada waktu umat Mesir menyerang, Tuhan kembalikan air laut itu sehingga mereka semua tenggelam, termasuk pemimpin-pemimpin Mesir. Ya. Nah, Keluaran 19 ayat 4b dikatakan, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Di atas sayap Raja Wali. Iya. Bayangkan seekor Raja Wali bisa membawa terbang seekor domba. Ya. Kuat sekali mereka, ya. Iya. Umatnya juga disebut sebagai biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Ulangan 30 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Sebagai biji matanya. Saya pikir salah satu bagian tubuh manusia yang sangat kita lindungi adalah biji mata kita. Kalau ada kena debu yang walaupun kecil, langsung mata kita bisa melindungi diri sendiri dengan cara cepat-cepat menutup atau mengeluarkan air mata, yang untuk mengeluarkan kotoran itu dalam bentuk kotoran, baik pada waktu kita habis bangun tidur maupun sebelumnya. Iya. Allah kita, tetapi Allah kita adalah cemburuan. Cemburuan. Keluaran 20 ayat 5. Ya, kita bandingkan Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, sebab itu janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Cemburuan. Nah, tetapi kita harus bedakan, cemburu itu bukanlah iri hati, tidak sama. Ya, cemburu dengan iri hati tidak sama. Cemburu itu berdasarkan hak. Jadi kalau Allah cemburu kepada umatnya jikalau mereka menyembah berhala, itu berdasarkan haknya, haknya sebagai pencipta dan penebus. Ya, seorang suami atau istri kalau melihat pasangannya jatuh cinta kepada orang lain atau main-main dengan orang lain, ya, maka orang yang dikecewakan itu berhak cemburu karena berdasarkan haknya, ya. Tapi kalau iri hati tidak berdasarkan hak, tidak berdasarkan hak. Ya, ini sepasang pengantin yang diberkati, ya. Jadi kalau salah satu orang tidak setia, maka pasangan yang dikecewakan itu berhak cemburu, karena cemburu itu berdasarkan hak. Ya, tapi ini lain lagi. Dua anak, ya,
Yang satu lihat itu, laki-laki itu, ya, dengan pandangan mata yang iri hati karena melihat temannya kok seperti kok lebih enak es krimnya, ya. Dia tidak berhak untuk iri hati. Karena itu setiap orang mendapatkan bagiannya sendiri, tapi memang iri hati itu tidak berdasarkan hak, ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan agape itu, kasih itu does not envy. Agape yang kita pelajari dalam 1 Korintus 13 itu does not envy. Agape tidak iri. Iya. Dan Allah adalah agape. Allah agape. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. Oke. Manusia itu harus beribadah hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Matius 4 ayat 10. Berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Hanya. Mengapa hanya beribadah kepada Allah saja? Pertanyaannya gitu ya. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Pencipta dan Sang Penebus. Ini yang tidak diketahui oleh dalam agama lain. Agama yang lain biasanya hanya berkata Allah itu pencipta. Tapi konsep Allah penebus nggak ada dalam agama lain kecuali dalam kekristenan saja. Allah yang mencipta, Allah juga yang menebus. Itu dalam kekristenan. He is the creator and He is the redeemer. Ya. Oke. Nah, semua ciptaan itu harus menyembah Sang Pencipta. Semua ciptaan. Ya. Semua tebusannya harus menyembah Sang Penebus mereka. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak terima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Allah Sang Pencipta. Tapi Wahyu 5 ayat 9 berbicara tentang yang lain lagi. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Ini Allah Sang Penebus. Jadi Wahyu 4 ayat 11 bicara soal Allah Sang Pencipta yang harus disembah. Tapi Wahyu 5 ayat 9 bicara soal the Redeemer, Allah Penebus. Ya. Nah, semua agama hanya menyebut Allah sebagai Sang Pencipta. Sang Pencipta. Ya. Kristen mengenal Allah sebagai Sang Pencipta dan Sang Penebus juga. The Creator and the Redeemer. Iya. Kalau kita bandingkan dengan lagu How Great Thou Art, betapa mulianya Engkau, ya. Itu dinyanyikan bait yang pertama dari How Great Thou Art. Kalau kita perhatikan, itu bisa dinyanyikan oleh semua agama. Semua agama tidak menentang bait yang pertama ini, ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara bait pertama dari How Great Thou Art itu bicara soal Allah Sang Pencipta, the Creator. Ya. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Bicara soal Allah Sang Pencipta. Aku memuji kebesaranmu, sungguh besar Kau Allahku. Itu bait pertama, bisa dinyanyikan oleh semua agama. Ya. Tapi bait kedua itu hanya bisa dinyanyikan oleh umat tebusan Tuhan. Karena bicara soal Allah yang menebus. Bait yang kedua, dan bila ku ingat akan kasih-Nya hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, apa sambutanku kecuali. Ya,
Ayat kedua bicara soal Allah Sang Penebus. Hanya bisa dinyanyikan oleh umat tebusannya. Ya. Baik ketiga dia lebih ditingkatkan lagi. Kelak datangnya dengan suasana riang, aku senang diantar ke surga. Nah ini sudah surga. Ya. Dengan bertelut serta kasih sayang, kunyatakan kemuliaannya. Ya. Jadi itu ada, bagus sekali lagu ini ya, ada tingkatannya. Ya. Oke. Nah, Quran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di hadapanku. Ya. Para penyembah berhala menyembah berbagai dewa. Ini suami istri dewa-dewi itu ya. Ya. Allah yang sejati, Allah Maha Kuasa. Dia bisa melakukan semuanya tergantung dikehendakinya atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, ada lagu bagus ya. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ya, jadi kehendak kuasa Allah hanya dibatasi oleh satu hal saja. Apa yang membatasi? Kehendaknya saja. Apakah Tuhan menghendaki? Kalau Tuhan menghendaki, Allah mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Ya. Kalau manusia, walaupun kita berkehendak, tapi kita nggak mampu. Ya, kalau Allah mampu melakukan segala sesuatu tergantung dari kehendaknya. Dan kehendaknya itu nggak bertentangan dengan kesucian dan kasihnya. Itu penting. Ya. Oke. Nah, adakah satu kuasa yang membatasi kuasa Tuhan? Adakah sesuatu kuasa yang membatasi kuasa Tuhan? Ada. Apa itu? Kehendaknya. Kehendaknya itu yang membatasi kuasa Tuhan. Dan kehendaknya nggak bisa dilepaskan dari kesuciannya. Ya. Iya, kemahakuasaan Tuhan tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Matius 8 ayat 2 dan 3 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, nah ini bagus, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kuasa. Ya, jadi memang kemahakuasaan Tuhan itu ya tidak akan bertentangan dengan kehendaknya. Oke. Nah, kehendak dan tindakan Tuhan pasti untuk kebaikan umatnya. Walaupun bagi kita orang berdosa kadang-kadang kita salah paham akan kehendak Tuhan. Ya ikuti saja kehendaknya lah. Kehendaknya pasti yang terbaik. Ya. Nah, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Jadi sekali lagi, kehendak dan tindakan Tuhan pasti untuk kebaikan umatnya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua kesembuhan fisik itu baik? Apakah semua kesembuhan fisik itu baik? Perspektif Tuhan lebih luas daripada manusia. Itu kita harus paham. Perspektif. Kalau kita membandingkan kita yang di sini dengan mereka yang ada di atas, wah pasti yang di atas mempunyai perspektif yang jauh lebih luas ya, daripada yang di bawah. Oke. Demikian juga Tuhan yang di atas pasti mempunyai pandangan yang lebih luas daripada kita yang hanya dibatasi oleh tembok-tembok ini. Ya. Iya, sebagian orang baru belajar rendah hati
dan mau bertobat setelah mereka sakit, gagal, dan pilot. Iya. Dulunya sombong banget. Tapi setelah Tuhan izinkan dia mengalami sakit, gagal, dan pilot, dia baru belajar rendah hati. Ada sebagian orang baru bangkit dari zona nyaman setelah mereka diejek oleh orang lain. Biasanya dilindungi terus, karena satu kali Tuhan izinkan dia diejek. Nah, dia seperti baru sadar, baru bangkit. Ya, ada sebagian orang yang menempatkan kehendak diri sendiri lebih tinggi daripada kehendak Tuhan. Jadi kehendak diri ditempatkan di atas daripada kehendak Tuhan. Itu nggak boleh. Dengan dalih iman dalam tanda kutip, mereka menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang selalu taat pada kehendak orang itu sendiri. Jadi seolah-olah Allah dia jadikan sebagai pembantunya gitu. Padahal kita yang harus tunduk kepada kehendak Allah, tapi orang tersebut tidak mau. Dia bisa perintah-perintah Allah sesuai dengan kemauannya sendiri, kemauan orang itu sendiri. Nggak boleh. Ya. Mereka katakan kuasa Allah nggak terbatas katanya. Dengan imanku aku bisa memerintahkan kuasa Allah. Wah ini tanda tanya. Jadi kok gitu dia lebih hebat daripada Allah. Ya. Orang itu telah menempatkan ambisi pribadinya di atas kemahakuasaan Allah. Ambisi pribadi di atas. Ya, jangan samakan iman dengan sugesti diri. Seringkali sebagian orang menyamakan iman sama dengan sugesti diri. Nggak boleh disamakan. Oke, pertanyaannya siapakah Allahmu? Martin Luther, tokoh reformasi gereja dari Jerman tuh, dia berkata Allahmu adalah Dia yang kepadanya hatimu melekat. Dia yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepadanya engkau menyerahkan segenap hatimu. Nah itulah Allahmu. Saya pikir tepat ya. Jadi ini kata Martin Luther, Allahmu adalah Dia yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepadanya engkau menyerahkan segenap hatimu. Ya. Oke. Manusia hanya menyembah Allah atau berhala itu. Yang kau sembah siapa? Allah atau berhala? Matius 6 ayat 24. Nggak ada posisi di tengah atau netral, nggak ada. Manusia bisa menyembah Allah atau berhala. Oke. Nah, berbagai bentuk ibadat kepada berhala. Ya, bentuk lama lah Roma 1 ayat 23. Manusia mengangkat suatu makhluk yang hidup atau mati untuk menjadi Allah atau dewa dan menyembahnya seperti menyembah kepada Allah yang sejati. Ini bentuk lama ya. Iya, orang menyembah kepada bulan. Mereka bilang ada dewinya. Nah, ini ada namanya kue bulan. Nah, ini gambar mereka ya, gambar mereka. Ini dewi bulan. Bulan kan ciptaan Tuhan, salah satu ciptaan Tuhan, tapi disembah oleh sebagian orang. Ya. Nah, sehingga bagi sebagian orang jumlah dewa-dewi itu sama dengan jumlah makhluk-makhluk. Jadi banyak ribuan, bahkan mungkin lebih dari ribuan. Oke. Nah, yang kedua, ada sebagian orang yang memuja bumi. Makanya sebagian orang disebut menyebutnya sebagai ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Bumi dipandang sebagai ibu katanya. Bumi dipandang sebagai ibu. Padahal
Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi sembah Tuhan yang menciptakan bumi, bukan menyembah buminya, bukan menyembah ciptaan Tuhan. Misalnya ambil contoh upacara yang namanya tedak sitten, turun ke tanah. Bagi anak-anak yang berusia 8 bulan. Itu di sebagian daerah ada namanya upacara itu. Nah ini umur 8 bulan ya. Turun ke tanah ya. Dalam upacaranya. Terus ada juga mereka seperti ada hal yang aneh sekali. Ada semacam dipakai kandang ayam ya. Nah ini, di situ ada berbagai macam peralatan ya. Nah ini upacara tedak sitten, turun ke tanah. Ya, bumi dipandang sebagai ibu. Ya. Oke, hal-hal rohani yang diberhalakan. Jadi kita jangan menyembah bumi, jangan menyembah bulan, sembahlah Sang Penciptanya. Ya. Hal-hal rohani yang diberhalakan. Oh ini. Mengapa Tuhan izinkan tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin yang menyembah berhala? Dan Israel dikalahkan. Lihat 1 Samuel 4. Sampai dikatakan tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Tuhan izinkan ini terjadi untuk mengoreksi paradigma yang keliru. Karena waktu itu orang Israel memberhalakan tabut perjanjian. Ketika tabut perjanjian mereka bersorak-sorai, mereka pasti menang. Padahal akhirnya kalah. Karena mereka memberhalakan tabut perjanjian. Nah ini bentuknya tabut perjanjian. Ya. Nah di hadapan Tuhan yang terpenting pertobatan. Berubah dari kepercayaan yang keliru itu, ya, berubah dari kepercayaan yang sudah ngawur, ya, dan cara hidup yang diubahkan, meninggalkan dosa dan kembali kepada hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, selanjutnya ada juga yang memberhalakan Alkitab, ada suku-suku tertentu yang memberhalakan Alkitab yang kecil gitu. Dilapis dengan emas, diberhalakan. Alkitab jangan diberhalakan. Alkitab itu dibuka, dibaca, firman Tuhan itu kita simpan dalam hati kita dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Alkitab bukan untuk dibaca dan direnungkan, tapi dijadikan sebagai jimat atau sebagai obat tidur. Ada orang nggak bisa tidur baca Alkitab, taruh Alkitab di belakang bantal, di bawah bantal. Nah itu Alkitab dijadikan sebagai jimat. Ya ini, ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya. Benda salib dijadikan sebagai alat untuk usir roh jahat, bukan sebagai benda untuk mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Yang bisa mengusir roh jahat adalah kuasa nama Tuhan. Kita beriman kepada nama Tuhan Yesus itu. Ya. Salib jangan diberhalakan. Ya. Oke. Lalu yang bisa mengusir roh jahat bukanlah benda salib itu, tetapi iman kepada kuasa Tuhan Yesus. Iman kepada kuasa Tuhan Yesus. Oke. Ada juga yang menganggap yang menjadikan roti, anggur, minyak urapan dijadikan sebagai berhala. Ada. Nah ini orang ini sudah meninggal ya. Tapi beliau dulu mempunyai pandangan seperti itu. Memberhalakan roti, anggur, dan minyak urapan. Untuk tentang minyak urapan ya, saya pernah bahas waktu lalu, silakan saudara lihat sedikit dalam ada, cari saja minyak urapan, ada di situ ya, saya sudah bahas itu ya.
Oke. Fungsi perjamuan kudus itu apa sih? 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi roti dan anggur itu hanya mengingatkan kita akan tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus itulah yang berkuasa. Roti dan anggur hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memberikan kepada umatnya satu peringatan akan kasih Tuhan itu. Ya, jangan kita berhalakan roti dan anggur itu. Ya. Oke. Minyak urapan juga jangan dijadikan sebagai berhala. Mau doa apa-apa, doa untuk rumah, doa orang sakit, lalu kalau nggak ada minyak urapan, nggak manjur gitu. Itu perkataan sebagian orang. Ya. Nah, lihat Keluaran 30 ayat 23 sampai 28. Ambillah rempah-rempah yang paling baik, 6 kg mur cair, 3 kg kayu manis, 3 kg tebu harum, dan 5 kg kayu teja. Semua ditimbang menurut timbangan yang berlaku di kemahku. Tambahkan 4 liter minyak zaitun dan buatlah minyak upacara, yaitu minyak urapan, yang dicampur seperti minyak wangi. Pakailah campuran itu untuk meminyaki kemahku. Yaitu minyak urapan dipakai untuk mengurapi kemah Tuhan. Peti jenah, peti perjanjian, meja dan semua perlengkapannya, kaki lampu dan perlengkapannya, mezbah tempat membakar dupa, mezbah untuk korban bakaran dengan segala perlengkapannya, dan bak air dengan alasnya. Ini dan minyak urapan dalam Taurat itu sudah ada komposisinya. Nggak bisa seorang asal aja, padahal tuh baby oil mungkin ya disebut ini minyak urapan. Nggak bisa. Ya, kalau seorang berkata, saya beli minyak urapan di Holy Land gitu. Oh, itu yang dijual tuh nggak boleh. Itu orang Israel apalagi orang Israel tuh mengerti Taurat. Itu cuma dibohongi kalian. Ya. Harus mengikuti aturannya ini. Dan nggak boleh sembarangan minyak urapan dipakai. Sudah jelas itu. Oh, itu orang tuh katanya jual, klaim ini minyak urapan. Saya pikir itu bohong saja. Dibohongin ya, oleh orang yang menjual itu. Sebab sekali lagi orang Israel tuh mereka lebih fanatik lagi, nggak boleh sembarangan membuat minyak urapan karena sudah ada aturannya. Ya. Jangan-jangan tuh cuma minyak biasa atau minyak serai kali ya. Oke. Apakah yang beredar sekarang adalah minyak urapan yang campurannya seperti tertulis dalam Alkitab? Apakah benar? Keluaran 30. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Wah, ini nggak main-main sungguh ini. Apalagi dijual bebas gitu ya. Pasti itu bukan minyak urapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ayat 32, kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Minyak urapan nggak boleh dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Nah itu. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi sekali lagi yang dijual dan dibeli oleh orang pergi ke Holy Land itu pasti bukan minyak urapan yang sesungguhnya. Ya. Oke, air suci dalam tanda kutip ya. Nah ini diambil dari Lourdes gitu, disebut air suci. Ya. Atau sebelum membaptis didoakan dulu tuh air baptisannya. Jadi kan semacam air yang mempunyai magic gitu ya. Doakan dulu. Air ya tetap air saja. Itu hanya lambang daripada darah Yesus yang menyucikan dan memberikan kehidupan. Itu hanya lambang saja. Nah ini orang India itu menganggap sungai Gangga itu sebagai sungai yang suci, keramat.
Nah, ada sebagian orang yang ngambil air suci dari mata air tertentu di Jawa Tengah untuk upacara mereka. Kita orang Kristen harus kembali kepada pengajaran yang benar. Airnya tetap air. Yang bisa membasuh manusia daripada dosa bukan air, tapi darah Yesus yang suci. Darah sang anak domba. Ya. Iya, ada sebagian orang yang berkata ini air Zam-Zam yang dibawa dari sana. Ya. Oke. Nah, figur rohani dijadikan sebagai berhala. Itu ambil contoh doa salam Maria. Doa salam Maria. Padahal Maria orang biasa saja, orang berdosa yang butuh juru selamat. Nggak usah diberhalakan, jangan dikeramatkan. Ya, dalam doa kepada Maria itu ya. Iya, kita hanya berdoa kepada Tuhan Yesus saja. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Hanya satu penengah, yaitu Kristus Yesus. Jangan tidak ada yang lain, nggak ada. Oke. Nah, berhala bagi sebagian orang Kristen itu apa? Iya. Ada sebagian orang yang sangat senang sama bola, sehingga demi nonton bola, sepak bola, mereka nggak ke gereja. Karena apa? Nonton bola sampai jam 2, jam 3 pagi, sehingga bangun pagi ngantuk, nggak bisa bangun, dan mereka nggak bisa ibadah. Itu mereka sudah jadikan bola sebagai berhala. Nah, ada sebagian orang yang senang piara burung. Dengar suaranya, hanya kalau ada perlombaan burung, mereka bela-belanya pergi ke sana, nggak ibadah, mereka gunakan begitu banyak uang untuk beli burung, mereka nggak kasih persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Harusnya kan kita mengembalikan persepuluhan, ya. Tapi uangnya dipakai untuk beli burung atau untuk beli hobinya dia, untuk membiayai hobinya dia. Itu orang itu sudah, firman Tuhan mengatakan rob, itu namanya merampok. Jikalau mereka tidak mengembalikan persepuluhan, mereka sudah merampok milik Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Ya, merampok. Nah, itu dosanya, dosa di hadapan Tuhan. Ya, makanya Tuhan tegur dengan berbagai macam segala kesulitan, bahkan musibah yang terjadi. Iya, ada orang Kristen tapi tetap main togel ini. Oke, Martin Luther berkata, Allahmu adalah Dia yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepadanya engkau menyerahkan segenap hidupmu. Allahmu adalah Dia yang kepadanya hatimu melekat. Apa yang membuat hatimu melekat? Dan yang kepadanya engkau menyerahkan segenap hatimu. Iya. Saya ingat akan beberapa tahun yang lalu, seorang mantan direktur pemasaran suatu merek TV nasional. Saya tidak perlu sebut ya. Tapi ini adalah malam sebelum beliau pergi untuk belajar di sekolah teologi di Jakarta. Ya. Beliau punya satu keyakinan, ini panggilan Tuhan untuk beliau masuk sekolah teologi dan dibekali menjadi hamba Tuhan. Walaupun beliau sebelumnya sudah jadi direktur satu TV nasional. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Oke. Ya, biarlah kita menyanyikan lagu ini dalam hati kita masing-masing, yang terutama dalam hidup ini.
meninggikan nama Yesus karena beliau adalah pencipta dan penebus kita. Yang terutama dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami bisa pelajari pada saat ini. Roh Kudus menolong kami, membimbing kami agar kami hanya mentuhankan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ampuni segala kelemahan kami, jadikan kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.